Assalamualaikum anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semuanya tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini Ibu akan membahas tentang tema 3, yaitu lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, terutama untuk pelajaran IPS tentang kenampakan alam atau bentang alam. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu berasal dari manakah nasi yang kita makan sehari-hari? Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Mari kita mengenal padi secara bersama-sama. Tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahapan pertumbuhan padi. 1. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. 2. Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. 3. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Tanaman padi tumbuh di sawah. Sawah biasanya terdapat pada dataran rendah. Dataran rendah merupakan salah satu bentang alam yang ada di Indonesia. Mari kita pelajari bersama-sama apa itu bentang alam. Ada apa saja bentang alam itu? Cekidot. Bentang alam atau kenampakan alam adalah lingkungan atau kenampakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lain kenampakan alam adalah bentang alam. Bentang alam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan adalah permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air, sedangkan wilayah perairan adalah bagian permukaan bumi yang tergenang oleh air. Ibu akan memberikan contoh mana saja yang termasuk bentang alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Yang kita bahas adalah yang pertama adalah penampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dari gunung seperti ini, gunung terdiri dari 2, ada yang gunung aktif dan ada gunung yang mati. Yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdapat deretan atau banyak gunung, atau disebut juga daerah yang bergunung-gunung. Contohnya pegunungan Himalaya, pegunungan Rocky, pegunungan Ural. Berikut contoh dari pegunungan. Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah tanjung atau semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan atau daratan yang menyudut ke lautan. Berikut contoh dari tanjung atau semenanjung.
Selanjutnya adalah delta. Delta adalah dataran yang terbentuk karena pengendapan lumpur di muara sungai. Ini contoh dari delta. Selanjutnya adalah kepulauan. Kepulauan adalah kumpulan pulau-pulau yang saling berdekatan. Kepulauan yang terkenal di Indonesia adalah Kepulauan Seribu. Sedangkan kepulauan yang terkenal di dunia adalah Kepulauan Hawaii dan Kepulauan Indonesia. Berikut adalah contoh dari kepulauan. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran tinggi, salah satunya adalah Puncak atau Bogor. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran rendah. Berikutnya Ibu memberikan contoh kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang teratur yang dimana mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir. Berikut contoh sungainya, dan ini terdapat sungai terapung. Sungai terapung ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk pasar terapung yang terletak di wilayah Kalimantan. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh daratan. Ini contoh dari danau. Berikutnya adalah teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan atau bagian laut yang menyudut ke daratan. Contoh dari teluk. Berikutnya adalah rawa. Rawa adalah dataran rendah yang tergenang air dan biasanya banyak terdapat tanaman air. Berikut contoh dari rawa. Selanjutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan. Contoh dari selat yaitu Selat Sunda. Selat Sunda ini menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Atau ada juga Selat Karimata, yaitu selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Terima kasih, sekian dari Bu Iis. Semoga dapat difahami dan tetap semangat untuk belajar di rumahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.